Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Nursania, saya dari Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat pada kelas 11 SMK. Untuk yang pertama ada persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini a dan b itu merupakan koefisien, sedangkan c itu merupakan konstanta, dan untuk x itu merupakan variabel. Di sini a, b, dan c merupakan bilangan real dengan syarat a tidak sama dengan 0. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dinyatakan menjadi x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Nilai x1 dan x2 disebut akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Contoh, selesaikan x min 4x plus 3 sama dengan 0. Di sini kita bisa menggunakan cara ini. Di sini kan x kuadrat. X kuadrat itu kan berarti x dikali x. Nah, di sini ada 3. 3 itu kan berarti 3 dikali 1. Nah, pada posisi ini kan min 4. Untuk mendapatkan min 4 itu kan berarti min 3 ditambah min 1. Berarti di sini simbolnya adalah minus. Lalu untuk mencari akar-akarnya disama dengankan 0. Jadi x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3, dan untuk yang ini x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Jadi akar-akar dari x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 adalah 3 dan 1. Untuk cara lain bisa kalian gunakan dengan pohon akar, yaitu x kali x itu kan x kuadrat, dan 3 itu kan 3 kali 1. Nah, di sini kalian kalikan dalam dengan dalam, 3x yang luar dikalikan dengan yang luar, berarti x. Di sini kalian tinggal cari biar ketemu min 4, berarti di sini min 3, di sini min 3, ini min x, berarti min 4x. Di sini min. Pada penulisan ini berbeda dengan cara mengalikan yang tadi, yaitu depan dengan depan, x min 3, lalu yang belakang dengan yang belakang, x min 1. Sebenarnya kalau ini x kuadrat itu bisa dibalik-balik, tapi kalau misal di sini misal 2x atau 3x kuadrat itu harus urut seperti ini cara penulisannya. Lalu selanjutnya jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus x sama dengan min b kurang lebih akar b kuadrat min 4ac per 2a, maka diperoleh jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi untuk mencari nilai-nilai dari akar-akar tersebut, dua hal ini wajib kalian cari. Nah, di sini contohnya jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai a, b, c, d. Untuk penyelesaiannya kita mencari nilai-nilai dari a, b, c itu sendiri. Di sini nilai a itu pada x kuadrat. Untuk yang b 5x dan itu 6. Maka x1 plus x2 sama dengan rumusnya kan min b per a, sama dengan b itu kan 5. A1 jadi x1 plus x2 sama dengan min 5. Lalu x1 kali x2 sama dengan c per a. C per a itu 6 per 1 sama dengan 6.
Nah, di sini poin A itu kan yang ditanyakan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, bentuk ini kan belum merupakan bentuk persamaan kuadrat yang sempurna. Jadi, sebelum itu kita harus menjadikan bentuk ini menjadi kuadrat sempurna, maka kita manipulasikan dengan bentuk aljabar, yaitu x1 kuadrat plus 2x1 x2 plus x2 kuadrat min 2x1 x2. Nah, di sini kan kalau misal 2x1 x2 dikurang 2x1 x2 ini kan sama aja 0. Jadi nggak mempengaruhi bentuk dari ini. Lalu pada bentuk ini kan ini merupakan bentuk dari x1 plus x2 kuadrat. Nah, jadi tinggal sisa yang ini diturunkan menjadi 2x1 x2. Lalu di sini kita masukkan tadi x1 plus x2 kan sudah ketemu, yaitu min 5 kuadrat min 2 x1 x2 itu 6. Jadi 25 min 12 sama dengan 13. Nah, pada bentuk ini kita faktorkan dengan rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini kita tinggal ganti variabelnya, yaitu menjadi x1 kuadrat min 2x1 x2 plus x2 kuadrat. Nah, di sini kita pindahkan x2 kuadrat mendekati x1 kuadrat. Lalu kita kurangkan dengan 2x1 x2. Di sini kan sudah ketemu pada poin A, itu kan hasilnya 13. Tinggal kita tulis 13 lalu 2x1 x2, ini kan tadi 12. Jadi hasilnya sama dengan 1. Lalu untuk poin C yaitu 1 per x1 plus 1 per x2 sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi, kita kalikan x1 x2. Di sini x1 supaya dapat x2 itu kan dikalikan x2 plus di sini dikalikan x1. Jadi ketemu ini. Nah, x1 plus x2 tadi kan min 5 per x1 kali x2 tadi 6. Jadi hasilnya adalah min 5 per 6. Untuk yang D yaitu x1 per x2 plus x2 per x1 sama dengan, disamakan penyebutnya, lalu bertemu hasilnya tadi bentuk ini kan hasilnya 13 pada poin A. Lalu x1 kali x2 ini kan 6, jadi hasilnya 13 per 6. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk yang pertama, jika diketahui akar-akarnya. Nah, di sini dinyatakan dalam bentuk x min x1, x min x2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah min 2 dan 3. Untuk penyelesaiannya, di sini kita lambangkan x1 dan ini x2. Sehingga kita dapatkan untuk x1 tadi kan min 2, untuk x2 itu kan 3. Jadi x plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Kita kalikan, hasilnya ketemu x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Jadi ini merupakan hasil persamaan kuadrat dari akar-akar min 2 dan 3. Untuk yang kedua adalah jika diketahui jumlah serta hasil akar. Pada bentuk ini dinyatakan dalam x kuadrat min x1 plus x2x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3 dan min setengah. Untuk penyelesaiannya kita lambangkan ini x1, ini x2. Di sini kan diketahui jumlah serta hasil akar. X1 plus X2 ini kan udah ketemu ini akar-akarnya nih. Lalu kita masukkan aja X1 3 ditambah X2 min setengah. Kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan
5/2. Untuk X1 kali X2 kita masukkan juga. X1 itu kan 3 dikali X2 setengah sama dengan min 3/2. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu kita masukkan rumusnya X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini kan tetap ya, tetap X1 plus X2 diganti disubstitusikan ke sini 5/2 X min 3/2 sama dengan 0. Atau kalau kita ingin bentuk ini tidak pecahan, kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali X kuadrat yaitu 2X kuadrat, 2 kali 5/2X yaitu 5X, 2 kali min 3/2 yaitu min 3. Jadi hasil persamaan kuadrat dari akar-akar ini itu adalah 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Untuk selanjutnya ada fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c merupakan anggota dari bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat itu biasanya berbentuk parabola. Fungsi kuadrat fx mempunyai persamaan grafik fungsi y sama dengan, sehingga diperoleh y sama dengan fx. Nah, untuk menggambar grafik fungsi bisa kita tempuh langkah-langkah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Titik potong grafik dengan sumbu x kita peroleh jika y sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, yaitu dengan x, kita misalkan x sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri dengan persamaan x sama dengan b per min 2a. Untuk yang keempat, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Koordinat titik puncak itu b per min 2a, d per min 4a, dengan d yaitu b kuadrat min 4ac. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat grafik fungsi. Untuk yang pertama, bila a kurang dari 0 dan d sama dengan 0 ada di bawah sumbu x, sehingga parabola ini memotong sumbu x di satu titik di sini. Untuk yang kedua, bila a kurang dari 0 dan d lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik, 1, 2. Lalu untuk yang ketiga, bila a kurang dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafik menjauh dari sumbu x, sehingga parabola ini tidak memotong sumbu x. Yang keempat, bila a lebih dari 0 dan d sama dengan 0, maka grafiknya membuka ke atas dan memotong sumbu x di satu titik. Yang kelima, bila a lebih dari 0 dan d lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas dan memotong pada dua titik di sumbu x. Dan bila a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafik menjauh dari sumbu x, sehingga grafik ini tidak memotong pada sumbu x. Contohnya, 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x sama min 5. Untuk penyelesaiannya, di sini a, ini b, ini c, sehingga diperoleh a sama dengan 1, b sama dengan min 4, c sama dengan min 5. Karena a sama dengan 1 yang artinya lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Nah, untuk langkah yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x, yaitu y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kita faktorkan, maka kita dapatkan hasilnya yaitu x plus 1, x min 5. Lalu kita sama dengankan 0, yaitu menjadi x1 sama dengan min 1, x2 sama dengan 5. Sehingga titik potongnya karena ini di sumbu x, jadi bentuknya a, 0. Di sini kan
min 1 dan 5. Jadi titik potongnya min 1,0 dan 5,0. Untuk yang B, titik potong dengan sumbu Y bila X sama dengan 0. Jadi untuk variabel X kita ganti dengan 0. Lalu kita dapatkan, ini kita ganti 0, kuadrat min 4 kali 0, min 5, jadi Y sama dengan 5. Pada sumbu Y, kita tulis 0, B. Jadi di sini titik potongnya 0, min 5. Untuk yang langkah ketiga, yaitu kita mencari sumbu simetri dengan persamaan X sama dengan B per min 2A, yaitu B itu min 4 per min 2 kali A sama dengan 1. Jadi min 4 per min 2 sama dengan 2. Jadi untuk sumbu simetrinya ketemu hasilnya 2. Untuk langkah yang keempat, yaitu kita mencari koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak tadi kan kita sudah mencari nilai B per min 2A yaitu 2. Lalu kita mencari D per min 4A. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC dibagi min 4A, yaitu B min 4 kuadrat min 4A itu 1, C min 5 per min 4 kali 1 sama dengan 16 plus 20 per min 4 sama dengan min 9. Jadi titik puncaknya yaitu pada 2, min 9. Nah, setelah kita menemukan titik-titik dari langkah 1 sampai langkah 4, kita gambar dengan grafik. Pada A itu kan titik potongnya min 1,0 dan 5,0. Kita tulis di sini min 1,0 dan 5,0. Lalu untuk yang B itu titik potongnya 0, min 5. 0, min 5 berada di sini. Untuk yang C itu 2, titik puncak 2, min 9. Sumbu simetri itu kan tadi 2. Jadi grafiknya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami atau masih bingung, cara-caranya bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih.